Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi terkenal yaitu Erik Erikson. Psikososial adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Psikososial merupakan gabungan psikososial dan sosial. Perkembangan psikologi sosial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi atau mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi, perkembangan psikososial merupakan perubahan atau perkembangan kepribadian yang berkaitan dengan hubungan sosial. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi terkenal yaitu Erik Erikson. Erik Erikson merupakan psikolog kelahiran Frankfurt, Jerman, tanggal 15 Juni 1902 dan meninggal pada tanggal 12 Mei 1994 di Massachusetts, Amerika Serikat. Perkembangan psikososial menurut Erikson didasarkan atas prinsip epigenetik, yaitu bahwa perkembangan manusia terbagi atas beberapa tahap. Dan setiap tahap mempunyai masa optimal atau masa kritis yang harus dikembangkan dan diselesaikan. Erikson terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap selanjutnya. 8 tahap perkembangan manusia menurut Erikson: bayi usia 0 sampai 1 tahun, balita 2 sampai 3 tahun. Prasekolah usia 3 sampai 6 tahun, usia sekolah usia 7 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 18 tahun, pemuda usia 18 sampai 30-an tahun, separuh baya usia akhir 40-an sampai 50-an tahun, dan terakhir manula usia 50-an tahun dan seterusnya. Pembagian tahapan-tahapan ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia. Bayi usia 0 sampai 1 tahun percaya dengan tidak percaya. Karena ketergantungannya, hal pertama yang akan dipelajari seorang bayi dari lingkungannya adalah rasa percaya pada orang di sekitarnya, terutama ibu atau pengasuhnya yang selalu bersama setiap hari. Balita usia 1 sampai 3 tahun, otonomi dengan malu dan ragu-ragu. Kemampuan anak sudah mulai berkembang, seperti makan sendiri, berjalan, dan berbicara. Orang tua yang memberikannya kesempatan berekspresi sendiri dengan di bawah bimbingan akan dapat membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri serta percaya diri. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi, jika anak kurang mendapat bimbingan dan mendapat banyak penolakan dari orang tua terkait berbagai peranannya, maka ia bisa jadi akan mengalami kebingungan identitas serta ketidakyakinan terhadap hasrat serta kepercayaan dirinya. Prasekolah usia 3 sampai 6 tahun. Inisiatif dengan rasa bersalah. Anak usia prasekolah mulai mematangkan beberapa kemampuan motorik dan berbahasa, mampu mengeksplorasi lingkungannya secara fisik maupun sosial, dan mengembangkan inisiatif untuk mulai bertindak. Apabila orang tua selalu memberikan hukuman atas tindakan inisiatif si anak, maka anak dapat selalu merasa bersalah sehingga tumbuh jadi anak yang inisiatifnya kurang. Usia sekolah, usia 6 sampai 12 tahun, tekun dengan rasa rendah diri. Anak yang sudah terlibat aktif dalam interaksi sosial akan mulai mengembang. Kemampuan akademik anak yang sudah memasuki usia sekolah akan mulai berkembang dan juga kemampuan sosialnya untuk berinteraksi di luar keluarga. Dukungan dari orang tua dan gurunya akan membangun perasaan kompeten serta percaya diri. Dan pencapaian sebelumnya akan memotivasi anak untuk mencapai pengalaman baru. Sebaliknya, kegagalan untuk memperoleh prestasi penting dan kurangnya dukungan dari guru dan orang tua dapat membuat anak menjadi rendah diri, merasa tidak kompeten, dan tidak produktif. Remaja usia 12 sampai 18 tahun. Identitas dengan kebingungan peran. Pada tahapan ini, seorang anak remaja akan mencoba hal untuk mengetahui jati diri mereka sebenarnya, dan biasanya anak akan mencari temannya yang memiliki kesamaan dengan dirinya untuk melewati hal tersebut. Jika anak dapat menjalani berbagai peran baru dengan positif dan dukungan orang tua, maka identitas yang positif juga akan tercapai.
Akan tetapi, jika anak kurang mendapatkan bimbingan dan mendapat banyak penolakan dari orang tua terkait berbagai peranannya, maka ia bisa jadi akan mengalami kebingungan identitas serta ketidakyakinan terhadap hasrat serta kepercayaan dirinya. Pemuda usia 18-34 tahun. Keintiman dengan isolasi. Pada masa dewasa muda merupakan tahap ketika seseorang merasa siap membangun hubungan yang dekat dan intim dengan orang lain. Jika sukses membangun hubungan yang erat, seseorang akan mampu merasakan cinta serta kasih sayang. Pemuda usia 18-35 tahun. Keintiman dengan isolasi. Pada masa dewasa muda merupakan tahap ketika seseorang merasa siap membangun hubungan yang dekat dan intim dengan orang lain. Jika sukses membangun hubungan yang erat, seseorang akan mampu merasakan cinta serta kasih sayang. Terakhir, manula, usia 65 tahun ke atas. Integritas dengan keputusasaan. Pada fase ini, seseorang akan mengalami penglihatan kembali atau flashback tentang alur kehidupannya yang telah dijalani. Juga berusaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak terselesaikan. Jika berhasil melewati tahap ini, maka seseorang akan mendapatkan kebijaksanaan. Namun, jika gagal, mereka bisa menjadi putus asa. Sekian dari tahap perkembangan dari Erik Erikson. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.